Marhaban, Ana Rahmat, syurutu biliqa'i. Hai, saya Rahmat, senang bertemu dengan Anda. Ya, pada pelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa sebuah fi'il mudhari' akan menjadi nasab. Ditunjukkan dengan tanda fathah jika ia didahului oleh 4 huruf, yaitu an, lan, izan, dan kai. Namun, selain 4 huruf ini, ada beberapa keadaan yang menyebabkan sebuah fi'il mudhari' menjadi nasab, yaitu jika didahului oleh lamut ta'lil, lamul juhud, au, hatta, fa sababiyah, dan wawul ma'iyah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang lamut ta'lil, lamul juhud, dan au. Dan hari ini kita akan membahas nasabnya sebuah fi'il mudhari' bi an mudmarah setelah hatta, fa sababiyah, dan wawul ma'iyah. Perhatikanlah kalimat berikut ini. La ta'kul hatta tajua. Yang artinya, janganlah kamu makan sampai merasa lapar. Jika kita memperhatikan penjelasan tentang lamut ta'lil, maka penjelasan tentang hatta hampir sama, yaitu adanya huruf an setelah kata hatta. Namun, hatta di sini tidak diartikan dengan hatta nafi atau hatta yang menidakkan. Maka, dapat kita simpulkan sebuah kaedaan nahwiyah yunsabu mudhari' bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Sebuah fi'il mudhari' akan nasab dengan unsur an yang telah dimasukkan setelah kata hatta. Nah, setelah memahami tentang hatta, kita lanjut kepada fa sababiyah. Pada contoh kalimat kita menemukan fa sababiyah, lam tus'al fayujiba, kun layyinal janib fayatahabba. Pada kalimat kita menemukan fi'il mudhari' yujiba yang didahului oleh huruf fa, yang mana huruf tersebut menunjukkan penyebab adanya pekerjaan kedua. Adanya kata yujiba disebabkan karena adanya kata yus'al sebelum huruf fa. Kembali kita memperhatikan dua kalimat di atas, maka kita menemukan pada kalimat pertama, kata fa didahului oleh kalimat nafi atau kalimat yang menidakkan. Contohnya, lam tus'al fayujiba, maka kalimat nafi adalah lam yus'al. Dan pada kalimat kedua, kita menemukan bahwa huruf fa didahului oleh kalimat yang menunjukkan kepada permintaan. Seperti dalam kalimat, kun layyinal janib fayatahabba. Maka kita menemukan kata kun layyina, yaitu jadilah lembut, yang merupakan bentuk kalimat permintaan. Maka dapat kita simpulkan sebuah kaedaan nahwiyah yunsabu mudhari' bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah masbuqatun nafi au talabin. Sebuah fi'il mudhari' akan menjadi nasab karena an yang telah dimasukkan ke dalam fa sababiyah, yang mana huruf tersebut didahului dengan kata menidakkan atau kata yang berbentuk permintaan. Setelah kita memahami tentang lamut ta'lil, lamul juhud, au, hatta, dan fa sababiyah, terakhir kita akan memahami nasabnya sebuah fi'il mudhari' yang didahului oleh wawul ma'iyah. Pada contoh kalimat, kita menemukan kata wawul ma'iyah dalam lam yaf'al khaira wa yandama, la ta'mur bis-sidqi fayakziba. Pada kalimat kita menemukan kata yandama dan yakziba yang didahului kata wa. Maka bagaimana sebuah wa dapat membuat fi'il mudhari' menjadi nasab? Apabila kita merujuk kepada wa, maka wa tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudah huruf wa. Pada kalimat yang pertama, kalimat yang diiringi oleh kalimat nafi atau menidakkan, sedangkan pada kalimat kedua berbentuk perintah larangan.
Contoh pada kalimat pertama, kita menemukan kalimat lam yaf'al khaira wa yandama. Dia belum mengerjakan kebaikan dan sesungguhnya dia menyesal. Sedangkan pada kalimat yang kedua, la ta'mud bis-sidqi wa yakziba. Janganlah kamu memerintah untuk berkata jujur, sedangkan kamu masih berbohong. Maka dapat kita simpulkan sebuah kaedah nahwiyah atau gramatikal bahasa Arab sebagai berikut. Yunsabu mudhari bi an mudmarah wujuban ba'dal wa ma'iyah masbuqah bin nafi au talabin. Sebuah fi'il mudhari akan menjadi nasab dengan an yang dimasukkan kepada kata wawul ma'iyah yang didahului dengan kalimat menidakkan atau meminta. Setelah memahami keenam huruf tersebut, saya akan mengulanginya untuk Anda. Sebuah fi'il mudhari akan nasab dengan an mudmarah setelah huruf lam ta'lil pada kalimat jalastu li ashtariha. Kadang-kadang an ditulis menjadi jalastu li an ashtariha. Kemudian lamul juhud, contoh pada kalimat makana sodiku liyakhuna sodiqahu, yang mana lamul juhud didahului oleh makana yang diartikan dengan kalimat nafi. Kemudian kata au, contoh pada kalimat au dimaknakan dengan ilaan tahabbab ila akhika au tanala ridahum. Sedangkan contoh pada kalimat au dimaknakan dengan ilaan yuhramut tilmizu mukafa'ah au yajtahida. Kemudian pada huruf hatta, la ta'kul hatta tajua. Kelima, fa sababiyah. Contoh kalimat pada nafi, lam yus'al fayujiba. Sedangkan pada kata talabi, kullayyinan janibi fayatahabba. Kemudian setelah wawul ma'iyah, contoh pada kalimat nafi, lam taf'al khaira wa yandama. Sedangkan pada kalimat talabi, la ta'mur bis-sidqi fayakziba. Baiklah, agar Anda lebih mudah memahami tentang yunsabu mudhari bi an mudmarah, maka kita akan mengirabkan beberapa kalimat berikut ini. Lam taznab al-bintu fataqafa. Kita bagi kalimat ini menjadi 4 kata, yaitu lam, tazhab, al-bintu, dan fataqafa. Lam di sini disebut dengan harfun nafi dan jazmi mabniun ala sukuni. Nah, tentunya lam menjadi harfun nafi bagi fi'lul mudhari setelahnya, kemudian dan sekaligus menjadi harfun jazam. Maka kita menemukan kata selanjutnya, taznab fi'lul mudhari majzum bilam wa alamatu jazmihi sukun. Nah, fi'lul mudhari yang bertandakan jazam disebabkan karena harful lam dan tanda jazamnya itu adalah sukun. Selanjutnya al-bintu fa'ilun marfu'un bidammah. Dan terakhir fayataqafa. Kita bagi kalimat ini menjadi 2 kata, yaitu fa taqafa. Fa disebut dengan fa sababiyah, harfun mabniun ala fathin. Wa taqafa fi'lul mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi fathatun. Nah, fa adalah harfun mabni. Karena fa tidak akan berubah-ubah, maka dia disebut dengan mabni. Taqafa yaitu fi'lul mudhari, karena dia didahului oleh huruf fa, maka dia menjadi nasab. Dan nasabnya ditandai dengan tanda fathah. Bagaimana? Ini sangat mudah, bukan? Terima kasih sudah belajar bahasa Arab bersama kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah.